Yang berikut adalah mengisi paparan pembuka ini mitra deradikalisasi Takhlis Auzan, Mas Takhlis Auzan dulu pernah terpapar ya, sekarang sudah rujuk sudah kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paling lama 15 menit Mas ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak narasumber yang saya hormati, kemudian kepada bapak dan ibu tamu undangan yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Takhlis Auzan, kelahiran Tual, Maluku. Saya besar di Kalimantan Selatan karena orang tua pindah ke Kalimantan dari tahun 2006. Jadi dari SD sampai lulus saya di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, sebenarnya waktunya kurang banget ya, karena di sini yang berpengalaman saya ya. Kalau teman-teman lain cuma teori, kalau saya sudah pernah berpengalaman. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Awal mula mungkin saya bercerita dari awal ya, bagaimana saya terpapar, kemudian bagaimana saya bisa kembali kepada pangkuan NKRI. Alhamdulillah, karena salah satu yang saya syukuri adalah saya ditangkap dan saya dipenjara. Saya bersyukur kepada Allah ketika saya ditanya oleh teman-teman dari Densus, gimana rasanya di penjara. Saya bilang alhamdulillah, saya bersyukur karena ini bentuk Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi saya, masih mencintai saya, dan inilah cara Allah menegur saya secara langsung. Andai kata saya tidak ditangkap, mungkin hal-hal besar yang mungkin bisa lebih banyak saya lakukan gitu. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu, saya bersekolah di Tanjung Tabalong dari SD ya, dari SD sampai SMP di Tanjung Tabarong di Maburay. Setelah lulus SMP, saya itu sering mengikuti berita tentang Suriah. Namanya anak muda ya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ingin masih mencari jati diri, bukan jihad. Di situ saya belum berpikiran untuk jihad. Ya. Saya belum berpikiran untuk jihad gitu. Tapi saya berpikir bagaimana cara membantu, menolong saudara-saudara ini seperti apa sih caranya gitu kan. Kemudian masuklah saya di salah satu pondok di Solo, di Jawa Tengah. Bukan ngeruki. Ketika saya sebut Solo, Jawa Tengah, pasti sudah pikirannya ngeruki nih. Padahal bukan. Ya. Saya masuk di salah satu pondok yang sebenarnya pondoknya itu tidak pernah mengajarkan hal-hal yang intoleran atau radikalisme. Malah pondok ini bertolak belakang dan melarang pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Ada benarnya ketika mungkin ada beberapa materi atau teman-teman yang ketika mengatakan pondok itu salah satu tempat penyebaran radikalisme. Ya betul. Pondok pesantren memang sebagai tempat atau sarana media untuk menyebarkan paham radikalisme. Karena apa, ketika kita di pondok ya kita terkurung gitu loh. Yang kita tahu hanya apa yang disampaikan oleh ustadz, oleh guru. Akhirnya apa? Ketika yang disampaikan tentang paham radikalisme yang kita terima itu gitu. Ketika saya di pondok di salah satu pondok di Solo itu, saya bertemu dengan kakak kelas saya yang punya frekuensi lah, satu frekuensi dengan saya. Saya bertemu dengan dia dan di situ saya bertukar pikiran. Akhirnya kita sepakat untuk membentuk sebuah kelompok atau kajian kecil. Yang mana di situ kami kakak kelas kami membawa kitab-kitab yang berisi tentang pemahaman-pemahaman radikal. Salah satunya adalah Syirik Demokrasi, kemudian
akidah para nabi dan rasul, yang mana kitab-kitab itu diterjemahkan oleh yang namanya Aman Abdurrahman. Itu adalah kalau dalam struktur kepemimpinan dia presidennya JAD lah, ya, presiden JAD. Kalau saya di strukturnya, saya gubernurnya JAD Kalimantan Selatan gitu bahasanya. Ya. Jadi saya mau manage teman-teman yang ada di Kalimantan Selatan, Banjarmasin maupun di Banjarbaru. Baik teman-teman sekalian dirahmati Allah, ketika di pondok itu kami sering melakukan kajian-kajian yang bersifat tertutup dan tidak diketahui oleh ustadz atau pengurus. Hingga suatu hari entah dapat berita dari mana, ustadz itu memanggil kami dan meminta seluruh kitab-kitab kami dan dibakar oleh beliau. Setelah dibakar, kami berenam itu kami diskors. Kami dilarang berada di pondok selama 1 minggu. Akhirnya apa? Kami membuat bivak-bivak di belakang pondok. Bivak atau tempat-tempat kemah kecil-kecil gitulah. Ya, di belakang pondok. Yang mana makannya masih kami ambil dari pondok. Itu bentuk bahwa pondok itu tidak menyukai atau tidak setuju dengan pemahaman-pemahaman yang kami bawa. Bahkan saya sendiri tidak selesai di pondok itu, karena di pondok itu masih menjalankan atau melaksanakan yang namanya upacara bendera dan masih mengajarkan pembelajaran PPKN. Saya ketika berada di pondok, ketika jam pelajaran PPKN, saya keluar. Karena apa? Di dalam ideologi kami, ketika kami mempelajari PPKN, itu kemurtatan, batal syahadat kami. Karena apa? Di situ kita menyetujui hukum-hukum, ya, di dalam pembelajaran PPKN itu ada hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Yang mana di situ kami mempelajari di dalam, kalau teman-teman yang dari teman-teman Rabita mungkin sudah mengerti ya, tentang surah Al-Maidah, yang mana apa hukmal jahiliyat yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yu'minun. Apa hukum jahiliyah yang kalian inginkan, gitu kan? Apakah hukum jahiliyah itu yang lebih baik? Kemudian ada ayat yang lain, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Di ayat yang lain, faulaika humul musyrikun, kemudian fasikun. Ayat-ayat itu yang selalu kami digaung-gaungkan kepada kami, dan itu kami praktekkan. Mungkin beberapa teman-teman ini menafsirkan dengan tafsiran mereka. Kami punya tafsir sendiri, yang mana yang kami gunakan adalah tafsir dari Said Qutb. Ya, Said Qutb, yang mana ketika kami tafsirkan itu, ya itulah demokrasi itu bertentangan dengan syariat Islam. Akhirnya apa? Dari akar ideologi kami itulah timbullah di mana keinginan untuk menegakkan syariat Islam, menggantikan demokrasi ini dengan hukum Allah. Bahasanya seperti itu. Ketika di pondok itu masih melaksanakan atau melakukan upacara bendera, kemudian ada pembelajaran PPKN, ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau ada pesantren atau pondok-pondok yang masih melaksanakan upacara, kemudian masih ada pembelajaran PPKN, dan insya Allah itu masih lurus, masih aman. Tapi ketika ada mungkin di situ yang lihat benderanya cuma masang bendera doang, masang bendera doang ini bahaya juga. Karena ada pondok, salah satu pondok dari kami juga, itu mereka cuma masang bendera, namanya penangkal petir. Iya, penangkal petir. Petir dimaksud apa? Ya, ini anggota-anggota polisi datang curiga gitu. Oh, ada bendera, ya udah aman gitu. Padahal apa? Cuma pasang doang. Itu maksudnya penangkal petir, ya itu tadi, petir-petir, ya, kecurigaan itu. Gitu. Padahal apa? Di dalamnya tetap mereka cuma pasang bendera aja, tidak ada upacara dan tidak ada pembelajaran tentang kenegaraan dan lain sebagainya. Ketika saya keluar dari pondok pesantren itu, teman-teman yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu, saya
sempat berhenti selama setengah tahun lah sekolah ya. Kemudian salah satu teman saya itu ada yang menghubungi saya lewat Facebook, mengajak saya masuk ke dalam pondok pesantrennya Aman Abdurrahman. Orang yang saya idolakan, orang yang saya pelajari kitabnya. Bapak dan Ibu bayangkan ada orang seorang penulis atau seorang penerjemah, ya. Ini besok kita ketemu dengan dia nih, gitu. Atau kita nanti ke rumahnya, kira-kira senang nggak? Pasti senang, karena apa? Itu idola kita, gitu. Akhirnya apa? Saya setuju untuk masuk ke pondoknya Aman Abdurrahman tadi, yaitu di Bogor, di Ciapus pondoknya, di bawah kaki Gunung Salak, yang sekarang alhamdulillah sudah ditutup dan kabarnya dipegang oleh teman-teman dari BNPT. Nah, di pondok itulah saya mempelajari lebih dalam tentang akidah yang awalnya sudah saya pelajari di pondok saya. Akhirnya di situ saya mulai dibaiat dan masuk ke dalam jamaah Ansarud Daulah atau yang disebut dengan JAD. Tahun 2016 itu saya keluar dari pondok dikarenakan ada kejadian ledakan di bom Tamrin, di Tamrin itu ya, Jakarta. Karena salah satu dari pelaku itu adalah teman kami, akhirnya apa? Dari pengurus pondok untuk teman-teman yang masih berada di dalam pondok disuruh kembali ke daerah masing-masing dan membuat jamaah di daerah masing-masing. Ketika saya kembali ke Kalimantan Selatan, ya itulah dengan amanah yang saya bawa, saya merekrut beberapa anak-anak muda yang mereka kebanyakan dari anak-anak SMA ya, SMP itu masih sedikit, yang kebanyakan dari SMA, anak-anak SMA, yang mana di situ ya memang sering ketika kita masukkan pemahaman kepada mereka, kita tidak mungkin dong langsung mengenalkan tentang ini loh, ISIS seperti ini, enggak. Tapi apa yang kita masukkan itu adalah bagaimana perbandingan syariat dengan demokrasi. Yang sering kita gaungkan, yang sering kita sampaikan sebagai pembukaan kepada mereka agar ibaratnya mereka berpikir lah. Kemudian kita masukin pemahaman yang lain. Itulah kita bandingkan adalah Pancasila, mau itu Pancasila, demokrasi itu dengan syariat Islam. Kalau Pancasila sudah pasti dengan Al-Quran, kita bandingkan seperti itu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, setelah saya bisa merekrut teman-teman tadi, saya mendapat perintah untuk mengisi atau mengumpulkan halakoh teman-teman yang ada di Kalimantan Selatan. Akhirnya saya masuk ke Banjarmasin dan saya mengumpulkan teman-teman yang berafiliasi dengan ISIS sendiri. Dan di situ kami membuat kajian-kajian kecil. Dan kebanyakan yang mengikuti kajian kami ini karena ada sponsor dari bank ya, dari bank syariah, dari Bank Mandiri Syariah. Kebanyakan yang ikut di dalam kajian kami waktu itu ada beberapa orang dari Bank Mandiri Syariah Banjarmasin, dari security-nya, dari sopirnya, bahkan dari admin-admin yang lain. Dari cewek pun ada, perempuan. Tapi saya nggak tahu itu, coba, tapi ini nggak pernah ikut kajian ya, nggak pernah ikut datang. Kalau informasinya dari mereka ada. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, itulah bukti bahwa orang-orang yang berada, orang-orang yang berseragam itu seperti Bapak Ibu sekalian, itu tidak menjamin selamat dari paham radikal. Sebagaimana tadi dipaparkan, polisi pun ada, TNI pun ada, ya, BUMN pun ada. Gaji BUMN sebesar apa sih gitu kan? Tapi apa? Masih bisa paham radikal itu ke dalam diri mereka. Kalau orang mengatakan oh radikal itu masuk karena ekonomi nih, faktor ekonomi. Aish. Bukan masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu masalah kesekian jauh sekali. Yang pertama itu adalah masalah keadilan.
masalah keadilan yang ketidakadilan pemerintah itu yang sering kita masukkan. Oh, pemerintah seperti ini nih gitu. Ya lebih baik ini hukum ini gitu kan. Ketika syariat seperti ini, masyarakat aman. Itu akhirnya menjadi apa? Oh, itu menjadi penyemangat buat mereka gitu loh. Akhirnya apa? Kebencian kepada pemerintah itu ada, kecintaan kepada syariat itu ada, akhirnya masuk lah itu. Ya. Jadi kalau misalnya mau pencegahan, aduh, ya, perbaiki dari pemerintahan dulu, bagaimana mereka menerapkan keadilan kepada masyarakat. Saya yakin 1000% untuk paham radikalisme itu masuk kepada masyarakat tuh susah atau jauh lah. Kenapa? Masyarakat udah nyaman, percaya, yakin dengan pemerintah, seperti itu. Dan juga kalau dari kalangan anak muda, ketika anak muda, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan, akhirnya apa? Mereka merasa nggak dianggap, ya, nggak dianggap. Ketika merasa nggak dianggap, mereka mencari jati diri, kemudian mereka menjadi teman ngobrol yang lain, teman bergaul yang ya bisa jadi mereka dapatkan yang radikal. Akhirnya apa? Pemahaman yang masuk ke dalam mereka ya pemahaman radikal. Ketika sudah kejadian seperti itu baru semua ribut gitu loh. Padahal apa, dari awal ya orang-orang yang tua atau orang-orang tua tidak mau mendengarkan aspirasi dari mereka gitu loh. Akhirnya apa? Mereka memberikan ya, mereka meluapkan semua itu ke hal-hal yang negatif. Ya, ketika sudah kejadian sudah diluapkan pada hal negatif, baru orang tuanya pada ngamuk-ngamuk, pada marah-marah gitu loh. Nggak bisa salah. Ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ya, saya di Kalimantan Selatan ini, sebagaimana disebutkan oleh Pak Alim tadi, di sini saya bertugas sebagai amir atau pemimpin di Kalimantan Selatan, yang mana saya bertugas untuk mengambil dana di Bangkok, Thailand. Setelah mengambil dana itu baru saya bagikan. Yang mana dana itu salah satunya adalah berfokus untuk kegiatan kami di Kalimantan Selatan, kemudian untuk memberangkatkan orang yang ingin berangkat ke Suriah. Jadi ketika dana itu kami bawa, jadi bahasanya seperti panitia lah, panitia pemberangkatan ke Suriah. Ya. Jadi orang yang mau ikut itu nanti difoto pasportnya, kemudian nanti dikirim ke namanya maktab. Kalau dalam bahasa Arab perkantoran ya maktab ya. Tapi apa, di sana tuh orang-orang atau orang Indonesia yang berada di Suriah yang mereka bertugas untuk menerima kalau bahasa itu muhajir atau orang-orang yang datang dari Indonesia. Itu nanti ketika kita foto pasportnya, kemudian nama aslinya, nama aliasnya itu nanti kita kirim ke sana. Dana yang turun itu dipakai buat pemberangkatan mereka. Jadi pendanaan yang diterima ketika di Thailand, ya, itu pendanaan yang didapat dari beberapa negara seperti Maladewa, Jerman, kemudian ya, kemudian dari Malaysia ada juga, Singapura ada. Ya, yang paling banyak yang kami terima itu dari Jerman sama Maladewa. Kalau dari Bangkalsel sama Basnas belum ada ya. Alhamdulillah. Kalau ada repot nih, langsung dicek ini. Alhamdulillah nggak ada. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, hal-hal yang mungkin membuat saya berubah atau kembali ke pangkuan NKRI. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dari awal 2020 pasca kejadian penyerangan, ya, pasca kejadian penyerangan itu saya ditahan di Makobrimob Cikeas. Makobrimob Cikeas yang mana tempatnya itu dari kontainer one man one cell. One man one cell. Ya, one man one cell. Cara beliau bagus tuh. Ya. Kalau orang yang masih punya iman masih kuat.
Tapi yang kalau tidak punya iman, masya Allah, bisa bunuh diri. Bayangkan di dalam ruangan sendiri setahun, kamar mandi di situ. Kalau orang yang di situ tidak bisa menerima hikmah, tidak bisa menerima keadaan yang dia perbuat sendiri, ya bisa gila di situ. Bahkan ada yang sampai robek-robek Quran karena stres, sendirian di dalam. Bayangkan aja tuh. Sampai-sampai ketika ada suara sepatu, stres semua gitu. Wah, ya ada sepatu, karena takut di dalam gitu. Menyeramkan. Tapi apa? Ada teman-teman, baik itu saya sendiri maupun teman-teman yang mau mengambil hikmah dari kejadian yang kami dapati, yang kami hadapi, ya, yang atas perbuatan kami sendiri sebenarnya. Hikmah-hikmah yang kami terima adalah bagaimana di situ Allah mencegah kami atau menahan kami hal-hal yang lebih besar ke depannya. Jadi kami dipenjara di situ untuk mencari jati diri yang lebih baik lah. Alhamdulillah di dalam rutan itu pun kami menerima banyak bahasanya bonnya atau kunjungan besukan dari teman-teman Densus 88. Di situ teman-teman Densus 88 alhamdulillah mendatangkan pemateri walaupun di Cikeas gitu. Mendatangkan pemateri. Kalau ada pemateri yang kita ketemu langsung, ada juga yang lewat online, Videotron. Jadi di tengah-tengah itu ada Videotron, yang di situ pemateri itu kita bisa tanggung jawab. Alhamdulillah itu bentuk bagaimana teman-teman Densus 88 itu peduli dengan perubahan yang kami inginkan gitu loh. Perubahan yang mana alhamdulillah membawa kami bisa kembali lagi kepada pangkuan NKRI. Dan juga ada hal-hal yang mungkin di luar dari kami, yaitu keluarga kami, yang mana bapak dan ibu sendiri mungkin ketika kita ditahan gitu loh, bayangkan aja ya, bisa dibayangkan ketika ditahan anak dan istri makan apa, jangan kita kepala keluarga. Tapi apa, masya Allah, orang-orang yang dulu saya musuhi, yang dulu saya anggap mereka musuh, ternyata mereka ada di garda terdepan membantu dan memperhatikan keluarga saya. Orang-orang yang dulu saya cap nomor 1 itu musuh kami, yang mana halal darahnya, ya, mereka berada di barisan terdepan untuk menolong, memperhatikan keluarga saya. Datang ke rumah, silaturahmi. Bahkan Kak Densus yang dulu itu, beliau ketika ke rumah itu anak-anak saya tuh sering diajak kemana-mana gitu, keliling. Itu hal-hal yang mungkin bagi orang-orang biasa aja sih, biasa aja gitu, biasa aja bagi orang lain, tapi itu luar biasa bagi saya. Karena apa? Di dalam diri saya, di dalam ideologi yang saya punya, mereka tuh musuh gitu loh. Kenapa ketika kami menganggap mereka musuh, mereka menganggap kami itu tetap saudara gitu, keluarga gitu. Bahkan ketika anak-anak saya tanya ke mereka, ke teman-teman ke Densus waktu itu, ya, ini ayahnya kemana? Ayah kemana gitu? Ya, ini siapa gitu? Kata Densus, ini teman-temannya ayah gitu. Ayahnya lagi kerja gitu. Itu hal-hal yang ya membuat saya tersentuh, membuat saya masya Allah. Sedangkan teman-teman yang dulu satu barisan dengan saya, ya, mereka di dalam kelompok yang sama dengan saya, yang mana ketika kita dulu itu susah, ya saling membantu gitu. Tapi ketika saya di penjara, masuk ke penjara dan dalam keadaan seperti itu, mereka semua angkat tangan dari saya. Bahkan ada beberapa orang yang ingin membantu istri saya waktu itu. Mereka sudah minta nomor rekening ketika istri saya mau kirim. Ketika mereka itu tahu bahwa saya sudah ikrar NKRI, langsung mereka blokir.
Karena apa? Ketika kita sudah ikrar atau ambil PB itu di penjara, ketika di penjara, bagi mereka kita sudah murtad. Kita sudah murtad. Orang tua saya sendiri, ya, abi dan umi saya, ketika mereka coblos, mereka mau nyoblos ke TPS, itu saya kafirkan, saya murtadkan, bahkan hampir-hampir saya jadikan mereka target buat amalia saya. Ketika orang tua saya atau abi saya itu menyembelih kambing waktu Idul Adha, itu nggak saya makan dagingnya, karena saya anggap haram sembelihannya. Ini bukan bagi saya, ini bukan hal yang masya Allah gitu, bukan hal yang ya, bukan hal yang buat main-main gitu, bukan hal yang buat bercandaan, bukan gitu. Ini berkaitan dengan nyawa. Orang yang paling radikal lagi ketika ketemu dengan orang-orang yang berseragam gini, ya, di jalan maupun dimanapun itu, habis. Kenapa? Sudah dianggap kafir, sudah dianggap murtad gitu loh. Jadi pemahaman radikal itu bukan pemahaman yang kita bicarakan hari ini kemudian kita lupakan besok, itu bukan itu. Pemahaman radikal itu tumbuh dari, ya, anak-anak muda yang masih mencari jati diri. Maka libatkanlah anak-anak muda dalam setiap kegiatan. Agar apa? Kita mendengarkan aspirasi dari mereka, keluhan-keluhan dari mereka, yang mana kita nggak tahu salah satu dari mereka mungkin mencari atau bercerita kepada orang-orang lain yang memiliki pemahaman radikal yang akhirnya tumbuh pulang ideologi itu di Kalimantan Selatan. Kan itu yang tidak kita inginkan. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, karena waktu saya singkat sekali, ya, padahal ya, judulnya sih intoleran, radikalisme ekstrim, dan terorisme. Tapi alhamdulillah dari apa yang saya sampaikan semoga bisa diambil hikmahnya. Dan sekali lagi saya mengatakan bahwa saya bersyukur sekali saya ditangkap, dan dari itu saya bisa menerima banyak hikmah pembelajaran yang akhirnya saya bisa kembali ke pangkuan negara real. Alhamdulillah. Baik, Bapak sekalian dirahmati Allah, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati maupun kurang nyaman didengar, karena apa yang saya sampaikan memang dari hati sekali. Ya, oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Takhlis Auzan. Jadi bagi kita tidak perlu seperti beliau ditangkap dulu baru sadar. Itu hikmah bagi kita hari ini. Iya, ya dah. Nah, oke. Ya, karena kita sudah sadar duluan. Kita nih anak NKRI yang tidak pernah tercemar. Nah, kalau beliau itu kan pernah ya terpapar sehingga bercerita kepada kita. Ternyata di penjara tidak enak. Kemudian juga ada juga merobek-robek Al-Quran yang dulunya adalah sangat dibanggakan. Nah, itu jadi satu-satunya pedoman kehidupan, ternyata dirobek-robek. Satu hal yang mengerikan itu. Dan alhamdulillah sekali lagi beliau itu adalah sudah kembali rujuk ya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.